Cuman sekali lagi, apa yang saya syukuri pada akhirnya, orang yang pernah menghambakan diri kepada Jokowi, yang menjadikan Jokowi sebagai berhala, akhirnya tobat. Tapi sayangnya tobatnya terlambat. Saya bukan karena nggak suka Jokowi hari ini, bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini. Tapi kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya didesain untuk kemudian bisa melempangkan karpet merah kepada dia atau keluarga. Apakah hutan yang di Sumatera itu hancur gara-gara 1 tahun Prabowo? Ya. Tetapi dia akumulasi dari 10 tahun dibiarkan oleh Presiden Jokowi. Yang paling konyol ada termulnya yang mengatakan sekiranya Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir, Jokowi bisa mendapat wahyu sebagai Nabi juga. Mereka harus mulai berpikir untuk mendorong agar Jokowi ini disidang, diadili sebelum kita dinepalkan. Karena terminologi Nepal ini cukup menguat di berbagai forum. Betul-betul. Nama Jokowi seolah tak pernah lepas dari banyak pusaran kontroversi. Di tengah derasnya gelombang tuduhan, mulai dari isu ijazah palsu yang tak kunjung reda, dugaan korupsi pertambangan yang menggurita, kritik pedas pengadaan kereta cepat bus hingga IKN yang dianggap membebani negara, kini muncul sebuah pengakuan yang lebih menggetarkan. Seorang mantan lingkar dalam Jokowi membuka kotak Pandora yang selama ini tersimpan. Ini bukan lagi soal fisik atau proyek infrastruktur, tapi soal konstruksi perkara plastis. Sebuah tuduhan bahwa hukum telah ditekuk sedemikian rupa untuk menjerat lawan-lawan politik. Benarkah semua ini adalah desain besar Jokowi untuk mengamankan dirinya, dinasti hingga masa depan politik para anak-anaknya? Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Bahwa Jokowi itu selama ini diberhalakan, dan itu memang yang kita lihat dari para termul ini memberhalakan Jokowi karena mereka itu tidak pernah melihat Jokowi itu salah, sampai Jokowi itu merugikan mereka. Coba kamu tanya kepada termul begitu ya, saya minta selama 10 tahun Jokowi itu, tatkala kamu yang nanya sama mereka, minta kepada mereka apa cacatnya Jokowi selama 10 tahun, mereka nggak bakalan, tidak akan mengatakan satu cacat Jokowi, satu pun nggak bakalan. Padahal mustahil kan orang kayak Jokowi itu nggak kena salah sama 10 tahun tuh. Jadi udah panjang ngobrolnya, sampai ketua MK itu dijadikan keluarganya. Kan itu bukan asli keluarga Jokowi kemudian masuk jadi ketua MK, kan bukan itu udah jadi apa ya? Benarkan saya kalau salah begitu ya, sudah masuk di MK baru dikawinin sama keluarga Jokowi itu. Itu sudah dari awal demikian. Istilah Pahlawi ini dari segi pola pikir banyak yang cacat ya, dan saya bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Ayo kita ngobrol dari segi pola pikir, dari konsistensi berpikir itu banyak yang cacat. Perkara itu dia kalau sudah tidak konsisten dia mustahil benar ya. Konsisten pun belum tentu benar, tapi yang benar pasti konsisten. Kalau dia sudah tidak konsisten dia sudah mustahil benar begitu. Dan inkonsistensi ini ada pada diri Istilah Bahrawi. Cuman sekali lagi, apa yang saya syukuri pada akhirnya, orang yang pernah menghambakan diri kepada Jokowi, yang menjadikan Jokowi sebagai berhala, akhirnya tobat. Tapi sayangnya tobatnya terlambat. Bukan terlambat begitu ya, sadarnya terlambat. Bukan hasil berpikir, tapi hasil kena getah sendiri. Kita harus tahu, wacana pembagian tambang kepada NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas keagamaan lain itu sudah ada. Masa itu wacana itu sudah ada. Artinya apa? Pak Jokowi ini liciknya setengah mati. Dia prepare semua, dia well develop semua berbagai trajektori politik masa depan yang akan dihadapi. Saya bukan karena nggak suka Jokowi hari ini, bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini. Tapi kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya didesain untuk kemudian bisa melempangkan karpet merah kepada dia atau keluarga. Termasuk juga tambang di NU hari ini. Ini adalah fakta. Saya bukan ahli ibadah, saya bukan orang alim, saya bukan wali juga. Tapi saya doakan kalau sampean ini memang betul-betul tidak melakukan tindakan korupsi, saya doakan sampean itu bahagia beserta keluarga dan keturunannya fid dunya wal akhirah, saya bilang. Ini di pintu saya bilang begitu. Dan saya doakan semoga orang yang menjerumuskan sampean ini kena azab sampai 7 keturunannya fid dunya wal akhirah. Dokumen dari goreng-goreng saham tuh selama 10 tahun. Apakah hutan yang di Sumatera itu hancur gara-gara 1 tahun Prabowo? Ya. Tetapi dia akumulasi dari 10 tahun dibiarkan oleh Presiden Jokowi. Artinya
Artinya selama 10 tahun tidak ada etos republikanisme. Yang ada adalah etos kerajaan. Jadi kita hidup di dalam bentuk republik without republikanism ethics. Kita sebut ini republik. Yang paling konyol ada termulnya yang mengatakan sekiranya Nabi Muhammad SAW bukan nabi terakhir, Jokowi bisa mendapat wahyu sebagai nabi juga. Nah, jadi ini memang orang edan. Masyarakat awam banyak yang yakin perjuangan Jokowi itu demi nasib rakyat, demi perbaikan wong cilik, dan mereka tersihir oleh Jokowi. Padahal yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun jadi presiden adalah melakukan penghambaan pada Taiwan, Jukong, dan oligarki, yang menyilahkan mereka, silahkan membuat pertambangan ilegal sebanyak-banyaknya. Anda mau, nanti saya akan lindungi. Nah, para bandit Jukong dan Taiwan pertambangan itu kemudian mengundang teknisi pertambangan dari Tiongkok, tetapi ada unspoken message dari Jokowi, yaitu pesan yang tidak dikatakan, PST, tolong jangan lupa upeti untuk saya dan keluarga, untuk Jokowi dan keluarga. Nah, agaknya Jokowi itu lupa bahwa mayoritas bangsa Indonesia sudah tidak bisa dia tipu lagi. Yang bisa dibohongi oleh Jokowi paling-paling orang yang buta huruf atau yang hanya tamat sekolah SD, itu pun tidak semua. Tuduhan paling mengerikan kepada Jokowi terkait adanya politik birokrasi yang memanfaatkan KPK sebagai pion. Kamu mengganggu politik saya, maka hukum akan mengejarmu. Itulah pola yang dituduhkan. Bahkan revisi Undang-Undang KPK disebut bukan tanpa alasan. Ia adalah gerbang untuk menciptakan kontrol politik absolut atas penegakan hukum di Indonesia. Namun Jokowi dituduh jauh lebih cerdik dari itu. Lihatlah bagaimana izin tambang dibagikan kepada ormas keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah. Banyak yang membacanya sebagai peluru atau alat sandera politik agar ormas-ormas ini tetap berada dalam barisan pendukung. Belum lagi soal Mahkamah Konstitusi, nama Jokowi diseret sebagai otak di balik karpet merah Gibran dan keluarga melalui relasi di MK. Tuduhannya sangat keras. Presiden mengetahui setiap jengkal desain kebijakan ini sejak tahap awal. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya adalah rekayasa waktu dan pengaturan posisi pejabat demi perlindungan diri. Bahkan muncul istilah berhala politik selama 10 tahun. Para pendukung fanatik dituding buta karena tidak mampu melihat satupun cacat Jokowi. Kini ketika getah kebijakan itu mulai dirasakan sendiri oleh mereka, barulah muncul pengakuan tentang kelicikan yang sudah didesain secara matang. Apakah ini murni kesadaran atau sekedar penyesalan di akhir masa jabatan? Terminologi rakyat, terminologi yang cenderung akrab dengan kehidupan Jokowi. Rakyat hari ini sudah terluka, sudah berdarah, sudah bernanah, sudah lunglai, sudah dehidrasi, dan sudah mengalami kekecewaan dan harapan yang sangat jauh untuk sebuah sejahtera. Yang jelas, ikhtiar dengan mimbar rakyat, dukungannya ada banyak. 1. Rakyat secara umum mengerti bahwa Jokowi adalah sampah, super sampah dengan segala kebusukan yang ada pada dirinya. Yang kedua, dukungan dari masyarakat sipil secara umum, dan tidak bisa dihindari dukungan para ulama, santri, dan para orang-orang muslim yang di negeri ini masih menembus angka 90% kurang dikit. Yang ketiga, masyarakat semuanya, kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok yang selama ini mungkin tidak terlalu politis, mereka harus mulai berpikir untuk mendorong agar Jokowi ini disidang, diadili sebelum kita dinepalkan. Karena terminologi Nepal ini cukup menguat di berbagai forum. Betul. Nah, pelajaran besar bagi kita sebagai rakyat adalah kekuasaan harus selalu diawasi, bukan disembah. Edukasi politik ini menyadarkan kita bahwa check and balance adalah harga mati dalam demokrasi. Jangan biarkan kita terbuai oleh satu sosok hingga kehilangan daya kritis, sebab pemimpin yang baik adalah yang berani diuji oleh hukum yang adil, bukan yang membuat hukum tunduk pada kemauannya sendiri. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa dalam ajaran agama, kejujuran adalah pondasi dari segala keselamatan. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan dalam kelicikan, namun ia akan selalu menemukan jalan untuk bersinar.
Ingatlah bahwa penguasa yang adil akan dinaungi Allah, namun penguasa yang menipu rakyatnya akan menghadapi pertanggungjawaban yang berat di akhirat kelak. Maka jagalah hati dan akal sehat kita. Cuman sekali lagi, apa yang saya syukuri pada akhirnya, orang yang pernah menghambakan diri kepada Jokowi, yang menjadikan Jokowi sebagai berhala, akhirnya tobat. Tapi sayangnya tobatnya terlambat. Saya bukan karena nggak suka Jokowi hari ini, bukan karena saya sudah tidak suka kepada berhala saya ini. Tapi kalau kita lihat semua konstruksi perkara yang dikenakan kepada orang-orang pada masanya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya didesain untuk kemudian bisa melempangkan karpet merah kepada dia atau keluarga.